after what happened from 2019 to be back. So what he did is amazing. Pengamat MotoGP, orang-orang berhutang maaf pada Francesco Bagnaia. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat membahas gebrakan besar pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia yang juarai seri Jepang. Pembalap Lenovo Ducati itu melewati tahun yang tidak mudah hingga pekan balapan di Jepang kemarin. Setelah terakhir kali juarai seri Amerika Serikat, Bagnaia akhirnya mencatatkan kemenangan kembali. Hebatnya, kemenangan di Motegi terasa lebih spesial sebab dia bisa dibilang tampil begitu dominan. Aksi luar biasa pembalap yang akrab disapa Pecco itu turut jadi sorotan pengamat MotoGP, Pernat. Pujian setinggi langit dilontarkan oleh pria Italia berusia 77 tahun ini. Dia merasa orang-orang sudah berhutang maaf karena telah meragukan Bagnaia. Tepuk tangan yang meriah diberikan untuk Pecco Bagnaia, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan. Kita semua berhutang maaf kepada dia. Dari sisi saya sendiri merasa masalahnya lebih ke soal psikologis. Itu soal menjadi rekan setim Marc Marquez, seseorang yang selalu menghancurkan rekan-rekan setimnya. Hal itu sulit untuk dia pungkiri. Tetapi, nyatanya memang ada masalah dalam hal teknis. Pada seri Jepang, mereka memberikan dia sepeda motor 2024. Itu mungkin adalah hal yang sederhana, tetapi itulah yang dia cari. Saat ada Marquez di dekat Anda, semua yang mudah jadi terasa susah. Di satu sisi, hal yang sulit jadi mustahil untuk dibereskan, sambung Pernat. Bagnaia dan kawan-kawan saat ini sedang menantikan seri selanjutnya yakni MotoGP Indonesia 2025. Meski gelar juara dunia sudah dikunci Marquez pada seri Jepang kemarin, Pecco diharapkan masih bisa menghibur para penggila balap. Pernat berharap agar murid Valentino Rossi itu bisa menyuguhkan duel-duel panas melawan Marquez pada 5 seri yang tersisa. Menurut hemat saya, Bagnaia baru saja menjalani momen paling buruk dalam karir dan kehidupannya, tukas Pernat. Hebatnya, dia mampu melewati itu semua. Sekarang, saya harap dia bisa tampil memukau pada 5 seri yang tersisa. Dia bisa menghibur kita semua dengan membuat kejuaraan kecil-kecilan. Sebuah kejuaraan kecil yang mempertontonkan duel Marquez melawan Bagnaia yang tampil seperti seri kemarin serta Marco Bezzecchi yang konsisten dan tidak sial. Dengan hal-hal itu, saya pikir kita bisa membuat kejuaraan kecil-kecilan. Seperti yang diketahui, kejuaraan yang sebenarnya sudah berakhir gara-gara Marquez, imbuhnya. Hasil sesi latihan bebas atau Free Practice MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, Jumat, 3 Oktober 2025, cukup mengejutkan bagi Francesco Bagnaia. Setelah meraih 2 kemenangan pada MotoGP Jepang 2025 di Motegi, pembalap Ducati itu menyelesaikan sesi latihan bebas di posisi ke-17 dan harus melalui Q1 pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Sesi kualifikasi pertama ini bukan satu-satunya tim pabrikan Ducati karena rekan setimnya Marc Marquez finish di posisi ke-11 setelah 2 kali kecelakaan. Namun, topik yang paling banyak dibicarakan di paddock akhir pekan ini adalah penggunaan YP24 Franco Morbidelli oleh Bagnaia. Bagnaia memilih untuk tidak membicarakan YP24 Morbidelli. Pada MotoGP Jepang, Bagnaia menggunakan motor versi YP24 mirip dengan motor yang dia gunakan musim lalu. Sepanjang musim ini, saya sudah berusaha menjelaskan semuanya sejelas mungkin, tetapi saya pembalap dan saya harus fokus mengemudi, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Motosan. Soal masalah teknis, Anda harus tanya Luigi Dallinya. Saya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Saya hanya mengatakan apa yang diperintahkan. Saya tidak mau terlibat dalam masalah itu. Saya berharap dan menginginkan lebih. Entah kenapa, ban belakang kami tidak bisa berfungsi. Ini tantangan yang cukup besar saat ini. Anehnya, tahun lalu motor kami bekerja cukup baik, dan yang terpenting, ban kami langsung berfungsi. Ada 5 Ducati di depan kami saat sprint race dan balapan utama, tapi sekarang entah kenapa,
Kami tidak bisa memaksimalkan ban ini 100% dan kami harus mencari tahu alasannya. Bagnaia mengungkapkan bahwa failingnya dengan motor berbeda dan mengalami kemunduran. Alasannya tidak jelas. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Trek ini tidak pernah cocok untuk saya. Saya selalu kesulitan. Aku Bagnaia. Selain itu, saya tidak terlalu suka spesifikasi ban belakang ini, dan saya selalu perlu sedikit meningkatkan cengkeraman trek. Ketika trek tidak rata, seperti hari ini, saya lebih kesulitan. Anda harus mengerti bagaimana melakukannya. Tahun lalu tentu lebih baik, dengan Ducati mendominasi akhir pekan, sedangkan sekarang saya kesulitan, dan rasanya seperti kembali ke Yipi Misano. Saya mengalami masalah yang sama, bukan perasaan yang sama seperti di Motegi. Perasaan Bagnaia juga tidak positif. Saya tidak akan khawatir jika saya merasakan hal yang sama seperti di Jepang dan hanya kesulitan dengan cengkeraman, tetapi saya merasakan sensasi yang berbeda. Saya tergelincir, tutur pembalap 28 tahun itu. Saya tidak bisa menghentikan motor, saya tidak bisa memanfaatkan cengkeraman. Jika saya membuka gas terlalu cepat atau memaksa masuk, bagian belakang akan terlepas. Marquez juga harus melalui Q1. Biasanya saya satu-satunya yang berada di posisi itu. Tidak akan mudah untuk masuk ke Q2, dan kami harus melangkah maju. Marquez mengungkapkan rencananya untuk hari Sabtu. Kami harus memahami apa yang membatasi kami dan melakukan sesuatu yang berbeda untuk besok. Pengalaman tahun lalu memberitahu saya untuk tidak menyentuh apapun di motor karena itu akan sia-sia, ucap Marquez. Besok cengkeraman akan meningkat, dan kami hanya perlu mempelajari datanya. Saya sudah melihat data Aldeguer, dan traksi yang ia miliki sangat mengesankan. Ban-bannya persis sama seperti tahun lalu, tetapi kami tidak bisa membuatnya bekerja dengan baik. Kami membutuhkan 5 putaran dengan ban lunak dan 10 putaran dengan ban medium untuk memperbaikinya. Dalam beberapa putaran pertama, hampir berbahaya karena bagian belakangnya selip. Saya harap saya bisa kembali ke feeling yang saya rasakan di Motegi, dan tim akan bekerja untuk memahami apa yang terjadi. Sungguh mengejutkan bisa kembali ke trek dan tidak bisa mengerem lagi. Kami berharap menemukan solusi, dan cengkeramannya pasti akan meningkat. BZC mencatat waktu tercepat pada hari Jumat, diikuti oleh Ducati yang dikemudikan Fermin Aldeguer, Gresini. Aprilia dan BZC membuat perbedaan hari ini, tetapi yang lainnya sangat ketat. Sebagai Ducati, kami menghadapi lebih banyak kesulitan, selain dari Aldeguer, tetapi secara keseluruhan ini sulit. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat membahas gebrakan besar pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia yang juarai seri Jepang. Pembalap Lenovo Ducati itu melewati tahun yang tidak mudah hingga pekan balapan di Jepang kemarin. Setelah terakhir kali juarai seri Amerika Serikat, Bagnaia akhirnya mencatatkan kemenangan kembali. Hebatnya, kemenangan di Motegi terasa lebih spesial sebab dia bisa dibilang tampil begitu dominan. Aksi luar biasa pembalap yang akrab disapa Pecco itu turut jadi sorotan pengamat MotoGP, Pernat. Pujian setinggi langit dilontarkan oleh pria Italia berusia 77 tahun ini. Dia merasa orang-orang sudah berhutang maaf karena telah meragukan Bagnaia. Tepuk tangan yang meriah diberikan untuk Pecco Bagnaia, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan. Kita semua berhutang maaf kepada dia. Dari sisi saya sendiri merasa masalahnya lebih ke soal psikologis. Itu soal menjadi rekan setim Marc Marquez, seseorang yang selalu menghancurkan rekan-rekan setimnya. Hal itu sulit untuk dia pungkiri. Tetapi, nyatanya memang ada masalah dalam hal teknis. Pada seri Jepang, mereka memberikan dia sepeda motor 2024. Itu mungkin adalah hal yang sederhana, tetapi itulah yang dia cari. Saat ada Marquez di dekat Anda, semua yang mudah jadi terasa susah. Di satu sisi, hal yang sulit jadi mustahil untuk dibereskan, sambung Pernat. Bagnaia dan kawan-kawan saat ini sedang menantikan seri selanjutnya yakni MotoGP Indonesia 2025. Meski gelar juara dunia sudah dikunci Marquez pada seri Jepang kemarin, Pecco diharapkan masih bisa menghibur para penggila balap.
Pernat berharap agar murid Valentino Rossi itu bisa menyuguhkan duel-duel panas melawan Marquez pada 5 seri yang tersisa. Menurut hemat saya, Bagnaia baru saja menjalani momen paling buruk dalam karir dan kehidupannya, tukas Pernat. Hebatnya, dia mampu melewati itu semua. Sekarang, saya harap dia bisa tampil memukau pada 5 seri yang tersisa. Dia bisa menghibur kita semua dengan membuat kejuaraan kecil-kecilan. Sebuah kejuaraan kecil yang mempertontonkan duel Marquez melawan Bagnaia yang tampil seperti seri kemarin serta Marco Bezzecchi yang konsisten dan tidak sial. Dengan hal-hal itu, saya pikir kita bisa membuat kejuaraan kecil-kecilan